Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini seberapapun kita yang ada, mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, kita mengangkat pujian ini. Sebab kasih Tuhan yang tidak berkesudahan boleh ada di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik.
sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Hingga saat ini kami bisa berdiri di tempat ini memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat seperti ini Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Dan kami selalu mengucap syukur. Tuhan, Engkau sangat baik, sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami, selalu memberi pertolongan dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, sudah lagi kami mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami, agar hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu dan bisa menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita bersyukur hanya karena kebaikan Tuhan, kasih setianya yang tidak berkesudahan. Tuhan Yesus baik, kita mengangkat pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Dia berjanji, Dia beserta dengan kita, sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Kita mengangkat pujian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila engkau tak besertaku,
ku tak mau berjalan. Sebab hanya karena Tuhan yang beserta kita, yang memampukan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Ku tak mau berjalan
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami menemukan firman-Mu. Mari urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami, supaya kami beroleh kekuatan dari firman-Mu, dan bekerjalah Roh-Mu yang kudus atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukur, kami serahkan hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat kita bersama pagi ini untuk kita kembali melanjutkan pada bagian yang ketiga dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari dari beberapa minggu. Ada 9 buah roh, yaitu di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Ini sebenarnya bagian dari bagaimana kita itu bisa menyiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tanpa ada hal ini maka kita akan kita tidak siap, kita berarti belum siap. Kenapa? Karena di bagian di sana kita melihat ciri orang yang termasuk di dalam hal ini pada bagian itu orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah ada kasih, ya, ada sukacita. Ya. Kemudian kita melihat pada bagian yang ketiga, ya terus. Satu, kasih adalah suatu tindakan yang untuk menyenangkan orang lain bahkan Tuhan dengan bentuk atau aksi wujud yang bermacam-macam. Contoh memberi, mendoakan, menolong, menghibur. Jadi tidak harus sifatnya materi, ya kan? Nah, yang kedua, sukacita. Sukacita adalah ekspresi dari jiwa atau hati. Yang gembira adalah obat, ya kan? Contohnya dalam suka dan duka kita tetap tersenyum. Ini harus ada sukacita terus dalam kehidupan kita. Membuat hidup sehat, panjang umur, gambaran Kristus yang tetap tersenyum, yaitu kasih agape, sukacita. Jadi gambaran daripada orang Kristen adalah kasih atau memiliki sukacita. Di sini dalam segala hal dimanapun itu harus tetap ada, ya kan? Jadi tidak ada karena kita bersama kita sukacita, tidak karena kita mendapat berkat kita sukacita, tidak karena kita doa kita didengar Tuhan kita sukacita. Boleh, tetapi Tuhan menghendaki kepada kita apa? Sukacita yang stabil, ya. Sukacita kita itu stabil, ya. Jadi tidak hari ini sukacita, besok tidak. Itu harapan Tuhan begitu, stabil. Dalam sukacita kita tetap tersenyum. Nah, yang ketiga adalah damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, damai sejahtera ini itu kalau dalam bahasa Yunani adalah iron, ya. Terus kalau dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Nah, jadi shalom, ya kan? Shalom. Nah, jadi damai sejahtera shalom. Begitu makanya Tuhan, jika kamu datang ke rumah seseorang, ucapkanlah salam, shalom. Ya. Shalom artinya adalah damai sejahtera. Ada bahasa lain dalam bahasa Arab adalah assalamualaikum, ya kan? Ya kan? Waalaikumsalam. Jadi kembali itu bahasa Arab di situ, ya kan? Nanti ada bahasa Inggris ada lagi, ya kan? Di bahasa Inggrisnya saya belum lihat ya apa? Ya sama saja. Damai itu Peace, tapi damai itu bukan peaceful. Jadi itu sebenarnya adalah konsep untuk bahasa gaulnya, ya. Peaceful jadi. Tapi ya mungkin ya hampir sama di sini, shalom nanti. Shalom, makanya bahasanya itu agak artinya sama tapi bahasanya berbeda-beda. Jadi berbagai negara itu mempunyai konsep tentang shalom, damai sejahtera itu berbeda-beda. Bahasa Jawa ini pun apa? Wilujeng nggih. Napa niki wilujeng sak konduripun, pangestunipun lah, ya kan. Selamat salam sampai dalam damai sejahtera. Itu ya, permisi itu sama dengan apa? Sepada, ya. Jadi atau bahasa sepada itu apa Tuhan? Apa itu? Sepada itu apa itu? daerah sangat
Jawa Barat ya. Oh, sepadan. Permisi, nah, gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang yang belum memahami bahwa damai sejahtera itu sesuatu yang sifatnya dapat dikatakan pribadi dan bukti itu adalah nyata dari dalam hati seseorang. Banyak orang salah paham juga tentang damai sejahtera. Wah, wis damai sejahtera ya. Kira-kira Bapak Ibu menangkapnya apa Bapak Ibu? Omahe api, mobilnya banyak, ya kan? Sepeda motornya banyak, sawah ladangnya luas. Orang bilang, wih, wis damai sejahtera, ya kan? Tapi Bapak Ibu tidak memahami bahwa sementara ini apa itu cari pupuk sulit, ya kan? Pusing, ya kan? Wah, wis damai sejahtera, orangnya tidur, wah, wis damai sejahtera. Tidak bisa. Orang kelelahan juga istirahat, bisa tidur. Bukan berarti kalau orang sudah tidur tenang, damai sejahtera. Banyak orang pada saat dulu ya itu anak-anak muda, Pak Eko damai sejahtera ya. Dia tahu tempat ini kayak apa zaman dulu ya kan, tahun sebelum kita seperti ini ya kan. Tetapi mereka melihat saya damai sejahtera. Kenapa? Saya tidak pernah susah, saya tidak pernah mereka tahu, tidak pernah saya tidak makan, walaupun saya itu jarang makan ya, tapi tidak tahu kenapa, karena saya tetap sukacita menghadapi mereka. Itu. Nah, banyak orang kalau namanya damai sejahtera itu selalu diidentikan dengan harta dunia. Damai itu apa? Seneng kan? Damai wis seneng, wis tenang, ya kan? Karena apa? Wis enek sing namanya beras di lumbung, gabah di lumbung, ya kan? Tinggal deplok, masak, selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau zaman dulu kan makan satu hari satu kali aja sudah damai sejahtera, senangnya bukan main. Kalau ada dimakan, ya kan? Kalau tidak pernah tanya, paling lihat ada makanan, enggak sudah selesai. Tapi di situ justru damai itu ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita membiasakan diri dengan segala keadaan. Anak-anak saat ini tidak ada namanya damai sejahtera. Damai tidak ada karena kebiasaan situasi yang ada ini adalah mereka, Bu, lawe apa? Nah itu biasakan tanya pulang sekolah ditanya, Bu, lauknya apa? Nah di situ. Jadi bukan belum memahami situasi yang ada atau mungkin belum pernah memahami yang namanya sebuah keprihatinan dalam kehidupan. Nah sekarang itu apa? Telur 1 kilo berapa Bapak Ibu? 20.000 sudah bisa dimakan untuk 16 hari. Kalau isinya 1 kilo 16, ya kan? Itu. Tapi serba kecukupan sehingga di saat pulang tanya, Bu, lawe apa? Nah di situ ya kan. Nah di sini damai sejahtera selalu dikaitkan dengan namanya adalah harta. Orang yang tenang hartanya banyak ya. Damai, tenang, sejahtera lagi, hartanya banyak. Ini orang selalu dijadikan ke situ. Ini kesalahan orang dalam berpikir itu di situ, ya kan? Damai sejahtera. Wah, ini sejahtera tenang. Di dalam Pancasila itu sila keberapa? Mas bisa? Pancasila. Ya, sila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ya kan, ini harapannya itu cita-cita adalah adil, keadilan sosial bagi seluruh. Artinya apa? Kesejahteraan itu merata. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dunia itu tidak ada yang namanya sejahtera itu merata. Kalau berbicara materi, karena kalau semua orang di dunia kaya, siapa yang akan mau jadi petani? Ya kan? Kalau semuanya miskin, maka tidak ada yang namanya dunia apa? Dunia yang pembelinya. Semua miskin, semua jadi petani nandur, pangan dewe, ya kan? Diolah dewe, sak panen-panen diunduh seperti padi pada tahun 70-an, ya kan? Padi gogo yang tingginya sak kira gitu. Sak panen-panennya.
ya kan? Itu umurnya sangat panjang sekali. Nah, identik kesalahan orang namanya bahasa damai sejahtera ini sangat salah, ya kan? Bapak Ibu yang saudara kasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini pandangan umum Kristen ya tentang damai sejahtera. Itu pun Bapak Ibu, damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang ikut Yesus. Ya, itu damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu jangan salah paham apa itu damai sejahtera. Kalau selalu kita kontekskan atau kita pikirkan damai sejahtera itu berkaitan dengan materi duniawi. Ini di dunia Bapak. Mungkin kalau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu bisa kita katakan bahwa damai sejahtera itu ada pada zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itu damai sejahtera ada. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, damai sejahtera itu tidak ada. Jangan katakan Tuhan bahwa seorang laki-laki harus berjuang untuk hidup dan makan bagi keluarga. Nah, ini kan apa? Karena konsep damai sejahtera yang sudah diciptakan Allah itu tidak terpelihara dengan baik. Karena apa? Karena manusia lebih taat kepada iblis. Manusia lebih taat kepada setan. Manusia lebih taat kepada iblis yang menjelma menjadi ular. Pohon yang ada di tengah taman ini, kalau kamu makannya, kamu tidak berdosa, kamu tidak bersalah. Justru kamu akan menjadi lebih mengerti dan tahu mana yang baik dan yang jahat. Itulah iblis. Makanya Hawa mengambil, memakannya, dan sisanya diberikan juga kepada suaminya dan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ kita melihat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu adalah sifatnya kekal, kejatuhannya. Tetapi kita melihat bagaimana Allah itu mengajak kepada manusia, membawa manusia digiring kepada damai sejahtera yang semula di dunia yang baru, ya kan, yang diciptakan oleh Allah, bukan yang ada di bumi pada saat ini. Itu yang dikehendaki Allah. Kenapa? Karena adalah harus dengan suasana baru lagi. Karena dunia ini sudah terkutuk di bawah kekuasaan iblis, maka damai sejahteranya sudah berbeda, Bapak Ibu. Makanya kalau kita menuntut damai sejahtera saat di dunia ini, tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena dunia ini sudah dikutuk. Kita melihat damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang Kristen yang mengikut Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus berhak mendapatkan damai sejahtera. Tapi damai sejahteranya ini bukan yang dari dunia. Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Sekarang kalau kita melihat Yesus pada saat Yesus bangkit, Yesus menemui murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Apakah Yesus bawa emas? Yesus bawa berlian? Yesus bawa uang? Enggak, ya kan? Damai sejahtera di mana? Mereka masih bisa bertemu dan melihat Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena aku sudah bangkit dari antara orang mati dan kembali bersama kamu saat ini. Yang pertama. Yang kedua, mereka dikuatkan kembali. Dimana selama beberapa hari mereka putus asa. Di sini ada damai. Oh, tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sudah 1 tahun lebih anak sekolah tidak masuk. Di saat ketemu temannya, bagaimana situasinya? Senang. Di situ ada damai. Itulah yang dikatakan sebenarnya damai sejahtera. Senang, sukacita di situ. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsep damai sejahtera yang diciptakan Tuhan berbeda. Ya kan, sekali lagi,
Damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab. Kenapa? Kenapa dikatakan tanggung jawab? Ini adalah karena hak kita, tanggung jawab kita harus kita pelihara di dalam hidup kita. Kita nyatakan kepada orang lain bahwa di dalam Kristus ada damai sejahtera yang sejati. Nah ini banyak orang di dalam Kristus ada damai sejahtera. Iya, tetapi yang sejati bukan yang tidak sejati. Yang tidak sejati apa? Pasti dikaitkan dengan harta dunia. Tapi kalau yang sejati bukan dikaitkan dengan harta dunia ini. Kenapa? Karena dikatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Allah, ya, orang itu beda, Bapak Ibu, suasananya berbeda. Kita melihat, kita bisa bayangkan di saat Adam belum jatuh dan Hawa belum jatuh dalam dosa, apakah mereka bekerja seperti kita? Enggak, Bapak Ibu. Apa mereka bersusah payah untuk makan dan minum mereka? Tidak. Tetapi mereka ada damai sejahtera dalam hidupnya untuk dimakan dan minum pada saat itu. Dari mana? Dari Tuhan. Di sini ada tanggung jawab. Kita wajib memelihara dan kita wajib memberitakan damai sejahtera di dalam Kristus. Natal kita pada 4 tahun, 3 tahun yang lalu, hendaklah damai sejahtera Kristus melimpah atas kami, memerintah atas kami. Artinya di sini apa? Kita harus ada namanya tanggung jawab memerintah. Kita harus mau diperintah damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena berbeda damai sejahtera Allah dan damai sejahtera di dunia ini dan dunia ini. Bapak Ibu ingin mencapai yang namanya damai di dunia ini bukan hal gampang. Kenapa? Karena tidak semua orang suka damai, ya kan? Tidak semua orang suka yang namanya berdamai. Dan ini kita perjuangkan seperti ini. Sejahtera kalau kita ukur dengan benar juga tidak akan mudah. Ini penuh persaingan yang namanya sejahtera dunia ini. Tapi kalau kita diperintah darah dan sejahtera Allah memerintah di dalam hatimu, itu berbeda dengan damai sejahtera yang ada dan dari dunia ini, Bapak Ibu. Artinya apa di sini bahwa pemerintahan Allah, nah, karena damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu, berarti apa? Berbicara tentang pemerintahan Allah di dalam hati kita. Sejauh mana Allah Roh Kudus memimpin kita dan bekerja dalam hati kita, itu adalah pemerintahan Allah. Bapak Ibu, artinya bahwa selama kita di dunia ini, kita diperintah oleh siapa? Begitu ya kan? Walaupun nanti kalau kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kita diperintah oleh Allah secara langsung, fakta dari sana. Sekarang saat ini apa? Fakta, tetapi di dunia, tapi tergantung kuncinya adalah bagaimana kita menyerahkan pemerintah hati kita itu untuk diperintah oleh Allah. Itu loh Bapak Ibu. Hati pikiran kita dikendalikan oleh Allah. Mau apa tidak? Sehingga akan muncul yang namanya damai sejahtera. Bapak Ibu, kita akan memahami konsep damai sejahtera yang dimaksudkan Allah. Tapi kalau yang memerintah di dalam hidup kita, hati pikiran kita, bukan pemerintahan Allah dan bukan Allah, maka konsep damai sejahteranya berbeda dengan yang ada di dunia ini. Itu. Kenapa? Karena di bawah kendali iblis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iblis itu di masing-masing tempat mempunyai daerah teritorial atau wilayah masing-masing. Sudah dipeta-peta. Kalau kita hidup di dunia ini perjuangan Bapak Ibu. Bukan asal sekedar hidup, kita perjuangan apalagi di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini hak yang harus kita miliki sekaligus tanggung jawab setiap orang Kristen yang mengikuti Yesus untuk memberitakan damai sejahtera Allah. Pemerintahan Allah yang memerintah Allah dalam hidup. Untuk itu makanya Bapak Ibu, gambaran bagaimana kehidupan orang Kristen itu adalah tergantung kita, bukan tergantung Allah.
tergantung kita. Kita mau nggak dipakai oleh Allah, kita mau nggak diperintah oleh Allah. Nah, di sini. Itulah sebabnya adalah buah-buah roh itu adalah ungkapan dari pemerintahan Allah yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri dan hati kita. Kalau yang memerintah dalam hidup kita, hati kita bukan Allah, maka tidak akan muncul namanya buah-buah roh, tidak akan kita bisa nyatakan kepada orang lain. Kasih, sukacita dan sejahtera tidak akan bisa. Makanya tadi orang mengatakan bahwa Pak Eko sudah damai sejahtera ya. Walaupun mereka tahu beda motor aja saya tidak ada, beda pancang, pinjam, ya kan. Tapi mereka melihat saya damai sejahtera. Kenapa? Itu tadi Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan kita dalam Kristus dan bukan dalam Kristus. Bukan berarti Bapak Ibu bekerja cari uang nggak boleh, boleh. Tetapi artinya apa? Inilah damai sejahtera yang sejati yang sebenarnya. Ini kan akan kita tinggalkan nanti. Harta kita apapun kita tinggalkan, kita akan menuju kepada pemerintahan baru di dalam kerajaan. Tidak akan ada damai sejahtera di antara negara. Ya. Tidak akan ada damai sejahtera di antara negara. Entah ini memang kehendak Tuhan, itu secara langsung mentok terakhir, ya kan. Tetapi kalau kita melihat secara dasar di dunia, itu damai sejahtera di dunia itu memang tidak akan ada di antara negara. Kenapa? Karena dunia, bumi ini sudah tertutup pada dasarnya sih, ya kan? Seperti dalam Kejadian pasal 3, ya. Jika tidak ada damai di negara, tidak ada damai di negara. Jika tidak ada damai di orang-orangnya, tidak ada damai di orang-orang. Jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Siapa si Raja Damai, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Ya. Inilah konsep daripada damai sejahtera. Tidak akan ada damai sejahtera di antara negara. Nah, tidak akan ada. Sekaya negara pun tidak akan ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Pikir saya dulu di Amerika itu tidak ada orang gelandangan. Rupanya ada. Di Inggris, negara Eropa, negara-negara Eropa ada. Saudara kita banyak orang Jawa di Eropa, di mana? Suriname ya. Tetapi juga mereka tidak semua tidak kaya-kaya, biasa. Saya ada teman dari Suriname dulu, juga biasa Pak di sana. Jadi tidak ada hidup yang mewah-mewah. Dan karena apa? Karena bukan itu damai sejahtera sebenarnya. Jika tidak ada damai di negara, tidak ada damai di negara. Benar kan? Jika tidak ada negara, jadi negara itu tidak ada damai apapun. Konflik, perang selalu akan ada. Jika tidak damai di orang-orangnya. Nah, jadi di sini apa? Damai di negara itu terkuncinya adalah di orang-orangnya. Kalau orang-orangnya tidak bisa mengendalikan diri, tidak memiliki damai sejahtera, tidak berpikir positif, hanya inginnya mengisru, maka negara itu tidak akan dapat damai sejahtera. Nah, tidak ada damai di orang-orangnya jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Jadi di orang-orangnya pun juga tidak akan ada damai sejahtera jikalau orang-orangnya tidak menyerahkan diri hidupnya ke tangan si Raja Damai, tidak menyerahkan kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Raja Damai, ya kan? Nah, seperti yang di saat ayat-ayat firman Tuhan di saat dulu setiap Natal itu ada menunjukkan Raja Damai, Bapa yang dekat, Raja Damai, ya kan? Itu Yesus. Jadi Yesus adalah Raja Damai. Kenapa Yesus dikatakan Raja Damai? Karena dia adalah Bapa yang dekat, pencipta langit dan bumi. Yesus hidup di dalam kekudusan dan mereka ada di dalam kesucian.
Kenapa? Karena damai sejahtera itu ada kalau orang itu dalam kondisi kekudusan dan kesucian, Bapak Ibu. Jadi harus bersama-sama dengan Yesus, si Raja Damai itu, baru ada namanya damai sejahtera dan memahami apa itu damai sejahtera. Bukan damai sejahtera itu kalau sudah makan 1 hari 5 kali baru saya damai sejahtera. Kalau saya sudah punya rumah 4 baru saya damai sejahtera. Kalau saya sudah punya mobil banyak baru saya sejahtera. Itu salah. Salah. Tadi di dalam poin yang kedua, sukacita. Dalam suka dan duka bukan tetap tersenyum. Ya kan? Jadi artinya apa? Sama dengan itu. Damai sejahtera itu kalau orang itu stabil, punya tidak punya, suka dan duka akan tetap damai sejahtera. Damai sejahtera bukan tergantung dari bumi. Damai sejahtera bukan tergantung dari dunia ini. Damai sejahtera kuncinya bukan dari harta di dunia. Sekalipun hartanya banyak, tidak akan ada damai sejahtera kalau tidak ada Kristus Yesus di dalam setiap hidup orang. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur kita memiliki Yesus Kristus. Nah, kenapa? Karena dia adalah Raja Damai Sejahtera. Raja Damai Sejahtera dalam hidup kita. Jadi kita tidak sia-sia, Bapak Ibu. Jadi di dunia ini walaupun kita mungkin makan sekali, makan 2 kali, mungkin kadang tidak makan, kita harus bersyukur. Kita punya damai. Kita harus belajar damai sejahtera. Kita dinya siapapun, kita harus tetap merasa damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, hanya di lingkungan di sini kadang-kala kita itu orang melihat saya adalah orang kaya. Kenapa? Karena tanahnya luas di pinggir jalan raya, ya kan? Pikirnya kami adalah tuan tanah. Tidak pernah ya Pak ya, ada orang ke bebek Bapak Ibu. Ini Mas Mama Paul sama yang penjual bebek istrinya itu, oh itu kamu yang punya punya, wah itu bosnya ya. Nah itu ya, padahal itu bukan milik kami, ya kan? Milik sinode ini, ya kan? Ini milik sinode, bukan milik kami, ya kan? Tapi orang melihat Jawa, apalagi ini di pinggir jalan, berapa M Bapak Ibu, ya kan? Miliar, berapa miliar, ya kan? Walaupun hanya 500 meter persegi. Wah, makanya orang mengatakan apa Bapak Ibu? Wah, Pak Eko damai sejahtera, ya kan? Karena rumahnya di pinggir jalan, besar, di situ ya kan? Dan orang melihat ini memang dari segi, kalau orang bilang dari segi potensi ekonomi, memang ini strategis di pinggir jalan raya. Jalan utama lumayan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sejahtera itu rumahnya bukan di situ, ya kan? Bukan di situ. Bapak Ibu kalau pengen tahu, tanyalah bos Bapak Ibu kalau punya kenalan bos-bos yang kaya-kaya. Kalau Bapak Ibu tanya, saya yakin mereka belum memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka juga nggak main-main, utang mereka juga Bapak Ibu. Tanggung jawab mereka juga nggak main-main, ya kan? Mereka pasti ngomong, lebih seneng sampean Bu, masih omongan karo geni. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kenapa Bapak Ibu nggak sebut Tuhan Yesus Kristus? Karena dunia ini bukan tempat ukuran damai sejahtera itu saja. Di dunia ini tidak akan menemukan damai sejahtera. Di dunia ini hanya menemukan yang namanya harta, kekayaan, itu saja. Kaya atau miskin, itu saja Bapak Ibu. Jadi di dunia tidak bisa berbicara namanya damai sejahtera. Tidak akan tercapai itu. Kalau dibicarakan bisa, kalau dimiliki bisa, tergantung orang. Makanya kalau kita menyerahkan hidup kita, kalau kita
memiliki si Raja Damai itu, baru kita bisa namanya damai sejahtera. Itu karena apa? Karena kalau sudah namanya memiliki damai sejahtera, ini yang dituntut berarti harus patut dan wajib mau mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu ya, wajib dan mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan segala hal. Apa yang dimakan, apa yang diminum, mungkin ukuran enak dan tidak enak itu relatif Bapak Ibu. Bagi orang yang kaya, sebenarnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu makan pakai sambal apa itu bawang apapun, wah itu luar biasa. Tapi bagi kita kadang-kala kita nggak luar biasa. Wah, belum makan yang ada di sana, ya kan? Di situ. Salah Bapak Ibu yang dikasih Yesus. Karena kadang-kala orang mengidentikan damai sejahtera itu adalah hidup tanpa utang, kadang-kala di situ. Nah, karena damai sejahtera itu di situ. Ini menikmati apa yang ada, mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Hendaklah kamu ucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, ya kan? Artinya apa? Dalam suka duka senang susah kita wajib dan patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau anak kecil beda doanya, karena diberikan ayam goreng sama orang tuanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, saya bisa makan pakai ayam goreng. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Doanya singkat, ya kan, karena ingat ayam goreng, ya kan. Doanya singkat karena ada lauknya, ya kan. Nah di situ, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu anak-anak. Dia di saat sudah dewasa, sudah berbeda lagi doanya Bapak Ibu. Ya kan? Belum berdoa sudah mikir, putuku semangkul, anakku mungkin, nah semacam itu, ya kan? Tapi kalau anak-anak tidak peduli, semakin ada lauknya, semakin singkat doanya. Semakin tidak ada lauknya, semakin tidak berdoa. Bahkan ya kan? Kalau ada lauknya kadang-kadang tidak berdoa, ya bukan? Lari. Ya kan? Nah, cuma udah berdoa belum? Nah, di macam itu, ya kan? Bapak itu yang dikasih Tuhan. Makanya perlu yang namanya melatih diri untuk berdoa, mengucap syukur sehingga damai sejahtera itu akan ada di dalam hidup kita selalu. Setiap saat sukacita. Saya yakin kita akan tetap sehat. Benar Bapak Ibu. Banyak beberapa waktu lalu kemarin ada bos yang rugi berapa ratus triliun dia dalam waktu sekejap. Rugi dalam 2 hari. Bahkan ada yang menyaingi berapa ratus dalam 2 hari saja hilang Bapak Ibu. Ratusan triliun. Itu nggak salah, orang dari tinggalnya di Amerika, dia orang Korea, dia mengaku diri di YouTube itu adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi dia juga menjalankan bisnis. Dalam waktu 2 hari hartanya itu padahal ratusan triliun Bapak Ibu, coba bayangkan. Dia setiap hari itu berbagi kepada anak-anak itu berapa miliar menghidupi anak-anak jalanan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tapi dia orangnya di YouTube itu tetap sukacita biasa saja. Kenapa? Karena dia dulu juga emang tidak punya. Dia santai saja, tidak pusing. Karena apa? Karena mungkin dia sudah menemukan damai sejahtera sebenarnya, bukan di hartanya. Dia katakan, damai sejahtera itu bukan di hartanya, tapi di hati saya dan Yesus Kristus. Itu dengan Yesus Kristus itu Bapak. Jadi walaupun hartanya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kaget kemarin itu ada salah satu perusahaan yang menjual sahamnya hilang dari peredaran, tetapi Bapak Ibu yang kasih oleh dia ganti jadi direksi di tempat yang lain, dan semacam itu. Entah saya fenomena apa, tapi bukan hilang, itu masih ada.
Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, damai sejahtera itu bukan dari dunia atau karena hartanya banyak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi damai sejahtera itu ada kalau hidupnya diserahkan kepada ke tangan si Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Dia serah sepenuhnya, berserah tanpa terkecuali, setitik iota pun kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan yang menjamah hati pikiran kami, kekuatan kami, supaya kami beroleh damai sejahtera yang Tuhan miliki. Bawalah kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur, sehingga damai sejahtera itu ada dalam hidup kami, ada dalam hati kami ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau yang selalu memimpin kami, Engkau yang selalu mengingatkan kami, mendidik kami, supaya kami selalu memiliki damai sejahtera yang sejati, yang kekal, yang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh yang Kudus akan terus berbicara dalam hati pikiran kami, untuk kami memahami damai sejahtera di situasi keadaan zaman pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan saat ini Bapak Ibu Saudara kami juga dalam kuasa-Mu. Bianto sekeluarga dalam pimpinan Tuhan. Tuhan campur tangan, kekuatan, kesehatan, nikmat-Mu dari hari ke hari, Engkau yang menopang, memimpin dan menyertai anak cucu kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga, rumah tangga mereka kami serahkan Bianto sekeluarga dalam pimpinan-Mu dan urapan-Mu, dalam rumah tangga, dalam mengiring Tuhan. Tuhan menyertai dari hari ke hari ya Tuhan. Damai sejahtera memimpin dan menopang selalu di keluarga ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan anak cucu dalam pimpinan Tuhan, dalam urapan-Mu, supaya damai sejahtera Kristus itu yang tinggal di dalam kami. Kami serahkan Pak Yudas keluarga dalam kuasa-Mu, rumah tangga, kekuatan, kesehatan, hikmat, manfaat Tuhan yang menyertai, bahkan Roh yang Kudus Tuhan campur tangan dalam pekerjaan, dalam mengiring Tuhan, sekolah, masa depan, cita-cita. Tuhan Yesus campur tangan dalam kehidupan dan damai sejahtera menyertai siapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk Paulus keluarga dalam pimpinan Tuhan, kekuatan, kesehatan dan sejahtera melimpah memimpin ya Tuhan. Tuhan yang sertai dari hari ke hari dalam pekerjaan, masa depan dan cita-cita ya Tuhan Yesus. Engkau yang pakai bagi kemuliaan-Mu, sehingga damai sejahtera Yesus Kristus selalu tinggal bersama dimanapun keluarga tersebut ada. Tuhan sekeluarga kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam rumah tangga, pekerjaan, kekuatan, kesehatan, sekolah. Tuhan campur tangan dalam segala rancangan rencana, Tuhan pimpin selalu ya Tuhan. Tuhan urapi dalam Roh yang Kudus, bahkan Tuhan yang bimbing di dalam damai sejahtera-Mu dimanapun berada ya Tuhan, sehingga boleh orang melihat manusia-manusia yang penuh damai sejahtera karena Roh Kudus bekerja ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Maria sekeluarga ya Tuhan dalam pimpinan-Mu dan urapan-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai dan memimpin dalam keluarga, dalam pribadi, lepas pribadi, sehingga dimanapun berada damai sejahtera Kristus yang terpancar dimanapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih
dalam segala cita-cita, belajar masa depan yang campur tangan. Damai sejahtera Kristus yang memimpin dan menumpang. Kami serahkan supaya keluarga dalam pimpinan Tuhan, dalam rumah tangga, kekuatan kesehatan, sekolah. Biar damai sejahtera Kristus yang menyertai selalu ya Tuhan. Memimpin selalu ya Tuhan, dimanapun berada. Dan jadilah garam dan terang ya Tuhan, oleh karena damai sejahtera Kristus yang melimpah di dalam keluarga ini ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami yang lain yang tidak bisa bersama-sama. Biarlah Tuhan jamah rumah tangga mereka dengan damai sejahtera Kristus. Baik Pak Cito sekeluarga, baik untuk Bu Lami di sekeluarga, Pak Agung sekeluarga ya Tuhan, Pak Lusius sekeluarga, untuk yang campur tangan pimpin dalam damai sejahtera Kristus selalu ya Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Dan Bapa di surga, kami serahkan saudara kami yang tidak bisa hadir. Jikalau sakit, Tuhan yang menyembuhkan, sehingga boleh sehat selalu. Dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus sinode kami dalam pimpinan Tuhan, dalam persiapan kongres, panitia, dari pusat maupun daerah bahkan gereja lokal. Tuhan campur tangan, pimpin dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami serahkan dalam nama-Mu, dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya semuanya, jikalau Tuhan mengizinkan, semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan ya Tuhan Yesus saudara kami seiman dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan menguatkan. Saudara kami seiman berbagai denominasi, yang campur tangan menjadi kemuliaan-Mu dimanapun berada. Dan biarlah hikmat damai sejahtera Kristus melimpah atas mereka semua. Kami serahkan tetangga kanan kiri kami dimanapun kami berada. Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin, Tuhan limpahi damai sejahtera Kristus bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh dalam keadaan selalu sehat, kuat dalam pimpinan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa negara ini, pun tenaga medis seluruh Indonesia dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus, beserta Satgas untuk campur tangan di Indonesia ini, sehingga boleh Tuhan campur tangan melimpahi rahmat-Mu dan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu dan nikmat-Mu dalam menghadapi segala keadaan bangsa dan negara ini, khususnya dalam situasi COVID-19 yang masih berjalan sampai saat ini. Kami serahkan ya Tuhan Yesus elemen-elemen bangsa, elemen-elemen di negara Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung di bawah pemerintahan campur tangan. Terlebih ya Tuhan di situasi saat ini ya Tuhan, libur sekolah, Tuhan campur tangan orang tua anak di dalam beraktivitas supaya menjaga prokes ya Tuhan Yesus, melaksanakan prokes ya Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh dalam keadaan sehat walafiat oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan doa kami, pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama, kita ikuti kita. Allah yang punya damai sejahtera, kekuatan dan kuasa, dan kasih-Nya dinyatakan di dalam Kristus Yesus, dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai saat ini. Dan biarlah damai sejahtera-Nya itu melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus biarlah melimpahi berkat dan sejahtera-Nya atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera-Nya, pulanglah dan beritakanlah damai sejahtera Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya,
Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.